Selamat pagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Puji nama Tuhan ya, kita sudah memasuki hari yang baru. Seperti biasa, sebelum kita beraktivitas, saat teduh dulu. Minta tuntunan Tuhan. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan, terima kasih, Engkau begitu baik, Engkau sangat baik. Kami bangun dalam keadaan yang segar banget. Kami melihat hari yang begitu indah. Kami memberkati hari ini dengan shalom Tuhan. Kami percaya kepadamu, semua indah dan semua pasti menyenangkan sepanjang ini. Mari Roh Kudus, kami mau duduk sebagai seorang murid. Ajar setiap kami, berikan kami telinga seorang murid untuk kami bisa paham, untuk kami bisa mengerti. Tuhan pimpin apa kami ini. Urapi kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Tema saat teduh kita hari ini adalah maukah engkau sembuh? Ya. Maukah engkau sembuh? Buka Alkitabnya di kitab Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan 18. Biasakan saudara, kalau lagi saat teduh seperti ini, sudah ada Alkitab, sudah ada catatan, supaya kita bisa mengerti apa tuntunan Tuhan dengan begitu jelas. Ya, penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Ini judul perikopnya. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang timpang, orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang dahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Sampai di sini dulu. Perhatikan ya. Maukah engkau sembuh? Tidak hanya sekedar sakit penyakit, tidak hanya soal sakit penyakit, tetapi sembuh dari apa? Banyak sekali orang menderita sakit mental. Sakit mental yang disebabkan karena stres, karena frustrasi, karena tekanan kehidupan. Maukah engkau sembuh dari apa? Dari rasa luka. Luka dengan pasangan, luka karena dilukai oleh orang, luka karena pahit dengan kedua orang tua. Nah, maukah kita sembuh? Sembuh dari keuangan, sembuh dari cara kehidupan kita ini. Coba perhatikan ya. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi. Jadi di sini orang lagi banyak sekali orang mengalami sakit penyakit. Sama seperti kita. Sakit kehidupannya. Sakit jiwanya. Jiwa yang terluka. Jiwa yang lelah karena susahnya kehidupan. Banyak orang sakit hari-hari ini mengalami tekanan kehidupan yang gak gampang. Dan banyak sekali orang sedang menanti-nantikan pemulihan. Coba kita lihat bagaimana caranya agar supaya mereka bisa pulih. Ya, mereka ini lagi ngantri. Lihat ya. Dan serambi-serambi itu berbaring sejumlah orang sakit. Di sini ada yang lagi buta, ada yang lagi timpang, ada yang lagi lumpuh. Mereka menantikan goncangan air kolam itu. Ini loh, perhatikan, goncangan air. Mereka ini tuh ngalami goncangan loh. Untuk mendapatkan pemulihan. Mereka itu tuh sedang mengalami goncangan. Jadi saudara, kita pun juga mengalami goncangan. Anda dan saya mengalami goncangan yang gak gampang. Makanya goncangan ini yang menyebabkan sakit penyakitnya itu kayak begini. Kita lagi digoncang apa? Coba perhatikan. Kita lagi digoncang apa? Banyak orang tuh sekarang ini begitu goncangan datang, orang baru cari Tuhan. Betul? Nah, coba lihat dulu. Sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu, menggoncangkan air itu.
Jadi kalau sekarang ini terjadi goncangan kehidupan, berarti ada yang sakit di dalam diri kita. Saya ulang ya. Ketika malaikat Tuhan itu berada di dalam kolam Bethesda itu, begitu airnya digoncang, terjadi kesembuhan. Nunggu apa dulu saudara? Digoncang airnya. Nih lihat ya. Sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang dahulu masuk ke dalam sesudah goncangan menjadi sembuh. Jadi kalau kita itu sedang mengalami goncangan hari-hari ini, berarti tandanya kita lagi sakit. Saya ulang ya. Berarti pada saat hari ini kita mengalami goncangan demi goncangan, apa saja yang sedang kita alami berarti kita lagi sakit. Selama ini kita tidak menjaga hidup kita dengan benar. Entah itu sakit yang memang sakit secara fisik, pola makan yang tidak dijaga. Goncangan terjadi karena apa? Lebih banyak tidak melakukan doa pujian penyembahan. Tadi pagi saya ada bertanya sama orang. Saya menjawab DM seseorang gitu, saya tanya. Masih suka saat teduh tidak? Masih Bu, saya ikut saat teduh by Zoom. Saudara, saat teduh itu meskipun kita ya bareng-bareng begini, Anda juga harus punya waktu teduh sama Tuhan sendiri berdua. Kalau seperti ini tuh saat teduh secara korporat, ya. Tetapi ada yang namanya saat teduh yang hanya berdua dengan Tuhan. Itu penting sekali. Termasuk saya. Saya pun juga saat teduh berdua dengan Tuhan setiap hari, nggak cuma sekarang loh. Saat teduh saya dengan Tuhan setiap hari, yang dibangun sama Tuhan setiap hari, setiap waktu, itu yang saya lakukan juga. Jadi bukan bareng-bareng seperti ini saudara. Ada waktu-waktu teduh. Nah ketika goncangan itu datang seperti ini tadi itu ya. Malaikat Tuhan begitu menggoncangkan kolam Bethesda, ini banyak sekali orang lagi berbondong-bondong minta sembuh. Banyak sekali yang DM saya, Bu doakan saya, Bu saya seperti ini, Bu tolong saya. Nah ini seperti orang-orang yang lagi sakit ini. Mereka menanti-nantikan pemulihan. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa malaikat Tuhan itu harus menggoncang air itu terlebih dahulu. Sebelum orang-orang ini mengalami kesembuhan. Makanya tadi saya bilang toh, orang-orang yang mengalami goncangan demi goncangan itu, artinya Anda dan saya, termasuk saya juga digoncang saudara, sedang sakit. Dilihat dulu hubungan kita dengan Tuhan. Dilihat dulu apakah kita masih memegang amanat pernikahan. Dilihat dulu apakah hidup kita itu berhati-hati. Dilihat dulu apakah kita itu berhati-hati dalam perkataan. Apakah kita itu melakukan ibadah minggu. Apakah kita itu pekerjaannya cuman ya kita yang penting adalah saya pagi-pagi kerja, bisa makan, pulang, ketemu keluarga, udah gitu terus. Makanya jangan heran ketika mengalami sakit penyakit. Sakit fisik, sakit rohnya, sakit jiwanya. Tadi malam di Komsel Breakthrough, ya, ada beberapa yang join di Komsel Breakthrough. Dikupas habis tentang tiang doa. Wanita sebagai pendoa, sebagai tiang doa. Mengapa kok mengalami kehancuran? Tiang doanya ngapain aja? Anda dan saya sebagai pendoa tuh ngapain aja selama ini? Kok sampai bisa keluarga ngalami yang namanya kehancuran? Nah ini kan dipertanyakan. Nah ini adalah tanda orang-orang mengalami sakit hari-hari ini. Makanya tanda awalnya adalah goncangan.
Karena goncangan itu yang menyebabkan kita bisa sembuh. Lihat dulu ya. Sesudah goncangan air itu, perhatikan di ayat yang keempat. Sesudah goncangan itu menjadi sembuh apapun penyakitnya. Mau sakit fisik, sakit mental, sakit jiwanya, sakit keuangannya, sakit hubungan dengan keluarga, tetap semuanya akan mendapatkan yang namanya goncangan. Jadi kalau sekarang itu kita mengalami tekanan kehidupan yang berat, Tuhan lagi mau sembuhin kita, saudara. Kalau sekarang tekanannya itu makin betul-betul membuat kita nggak tahan. Kemarin ya, hari kemarin aja. Itu saya dapat DM itu orang mau bunuh diri itu udah banyak banget. Bu mau bunuh diri, Bu nggak kuat. Bu saya disakitin anak, sampai saya pengen bunuh diri. Ini banyak sekali orang mengalami tekanan kehidupan. Artinya banyak orang lagi sakit toh. Nah, di sini goncangan itu yang akan dibuat untuk apa? Sembuh. Nah, pertanyaannya, ini sampai Tuhan itu di situ tuh ya, sampai Tuhan tuh ngomong begini kan, maukah engkau sembuh? Tuhan ngasih tawaran kepada kita, kamu mau enggak? Saudara, kenapa kok Tuhan itu ngomong maukah engkau sembuh? Kenapa kok nggak otomatis Tuhan itu menyembuhkan kita? Saudara, kita punya kehidupan, kita itu dikasih kebebasan. Mau hidup kayak apa itu kita masih dikasih kebebasan sama Tuhan. Mau hidup sembarangan atau mau hidup taat itu kita bebas. Mau kita mendengar suara Tuhan atau enggak, kita ibadah atau enggak peduli sama sekali, itu pilihan. Makanya kalimatnya Tuhan adalah, maukah engkau sembuh? Coba perhatikan ya, di ayat yang kelima. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ini 38 tahun loh. Nggak ngalami kesembuhan. Kita ngalami tekanan kehidupan berapa lama, saudara? Kalau 38 tahun dia menderita sakit, berarti sebelum-sebelumnya itu hidupnya pasti parah. Ya, hidupnya pasti parah. Hidup sembrono, doa asal-asalan, pergi ibadah asal-asalan, yang penting hari Minggu saya ibadah. Makanya jangan heran ketika terjadi ini, sakit penyakitnya sampai 38 tahun, nggak pulih-pulih. Mari kita cek, saudara. Saat teduh, konsistenlah tiap hari. Saat teduh yang benar itu tuh berdua dengan Tuhan. Tidak, kalau seperti ini juga saat teduh. Tetapi ada yang jauh lebih penting, hubungan dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan itu banyak fungsinya, saudara. Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita. Coba ya, kalau Bapak Ibu membaca di kitab Perjanjian Baru, Yesus itu ada waktu dengan Bapaknya. Ada waktu dia melayani Tuhan. Ada waktu dia beristirahat. Nah, contohlah Tuhan Yesus itu. Tiap pagi, tiap malam, selesai dari aktivitas, Tuhan Yesus naik ke atas bukit untuk ketemu Bapaknya. Nah, bagaimana dengan kita? Capek, Bu, kalau udah kerja, Bu. Capek, Bu, dengan kondisi keluarga seperti ini, Bu. Nah, alarmnya sudah bunyi. Wing, 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 wing. Tekanan kehidupannya makin gede. Anak-anak yang memberontak. Kebutuhan-kebutuhan yang makin mendesak. Itu alarm, saudara. Bahwa kita sudah jauh banget. Makanya, ini loh. Syarat untuk sembuh, goncangan itu terjadi. Makanya proses penuaian tanpa proses tidak akan terjadi apa-apa. Gak bisa, saudara, kita berdoa langsung cespleng terjadi mujizat gitu, ya tidak. Untuk sebuah pemulihan, kita butuh yang namanya kerendahan hati untuk berdoa, memuji, memuliakan Tuhan.
butuh kerendahan hati untuk menanti-nantikan Tuhan. Sewaktu kedua orang tua kami mengalami krisis keuangan, hancur-hancuran habis, saudara. Kami seharusnya diberkati berlimpah-limpah. Tapi karena kami serakah, tapi karena kami tidak menjaga hubungan dengan Tuhan, kami tidak menjaga hubungan pasangan suami istri tidak dijaga, goncangannya nggak main-main, habis semuanya. Digoncangnya nggak main-main. Dampaknya kepada anak-anak. Tapi sekarang pulih. Pemulihan itu terjadi setelah apa toh? Goncangan. Goncangan di keluarga kami itu nggak sebentar, saudara. Lama. Nah, dikatakan, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun sakitnya. Lihat ya, ketika Yesus melihat itu, artinya apa? Yesus tahu bahwa ada orang yang menderita tahunan. Itu juga artinya bahwa Tuhan Yesus melihat Anda dan saya sedang menderita. Jadi mata Tuhan tertuju kepada Anda semua, kita semua. Ya, di situ ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu, Tuhan ngelihat kok kita menderita, Tuhan ngelihat kok nggak ada jalan keluar, Tuhan lihat. Tuhan ngelihat kok bahwa segala sesuatunya tuh hilang semuanya. Maukah engkau sembuh? Dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, Tuhan tahu bahwa penderitaannya nggak main-main. Tuhan tahu, Tuhan melihat Anda dan saya. Yang baru ikut saat teduh saya di pagi hari, dengar baik ya. Kalau saat teduh dengarkan firman Tuhan ini. Saya tidak akan mendoakan atau menjawab komen apa saja. Saat teduh itu lebih penting dengerin ini daripada sibuk ngetik kebutuhan. Anda akan kehilangan momen, Anda akan kehilangan pengajaran. Ya, fokus aja tentang pengajaran ini. Amin. Nanti Roh Kudus akan ngomong sendiri kok. Ya, perhatikan ya. Tuhan itu ngelihat, garis bawahi kata melihat, dan garis bawahi kata melihat dan kata tahu, saudara. Ya, ternyata Tuhan itu melihat kok. Kita nggak mampu, kita ancur-ancuran, kita kehilangan kekuatan. Tuhan tahu ternyata. Jadi kalau selama ini, saudara, kita itu mengalami tekanan kehidupan seperti itu, mata Tuhan itu melihat. Jadi jangan sampai kita itu menuduh bahwa Tuhan kok nggak peduli ya. Tuhan melihat ternyata, saudara. Makanya ada tawaran. Maukah engkau sembuh? Nah, maukah engkau sembuh? Tuhan menawarkan kita pada saat apa, saudara? Nah, lihat dulu. Kita tidak akan pernah mendengar tawaran Tuhan kalau kita tidak masuk dalam hadirat-Nya. Kita tidak akan pernah mendengar Tuhan bicara apa kalau kita tidak membaca firman Tuhan. Kalau cuma berteriak, kok gini sih, kok gitu sih, kok makin susah sih. Semakin banyak kita ngomel, semakin banyak kita marah-marah, semakin banyak kita itu komplain dengan kehidupan, semakin kita tidak mendengar Tuhan bicara apa. Makanya Tuhan ini pagi hari ini ngomong sama kita semua. Maukah engkau sembuh? Kalau Anda tidak masuk dalam hadirat Tuhan, nggak ngerti kan tawaran Tuhan seperti ini. Tapi lihat dulu. Tuhan waktu nawarin kita mau sembuh atau tidak, lihat dulu jawabnya seperti apa. Lihat ayat yang ke-7, ya, lihat dulu.
Jawab orang itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Jadi di sini tuh syaratnya adalah siapa yang lebih dulu, yaitu yang akan sembuh. Jadi ngantri. Karena si orang ini mengalami kelumpuhan, jadi dia itu harus nunggu dituntun mungkin ya, harus nunggu dibopong mungkin untuk bisa masuk ke dalam kolam itu. Tapi dia mengatakan, gak ada loh yang nurunin aku ke situ. Berarti ini orang ini lagi lumpuh ya. Seringkali kita itu banyak sekali alasannya. Bu, saya itu ngantuk kalau saat teduh. Bu, saya itu capek kalau saat teduh. Bu, saya itu udah lelah, Bu. Mau doa kayak apapun Tuhan juga gak dengerin. Bu, saya seperti ini juga karena suami saya. Bu, saya seperti ini karena orang tua saya. Bu, saya seperti ini karena orang lain. Bu, saya ditipu, Bu. Saya ditipu karena orang lain. Tuhan sudah nawarin kamu mau sembuh atau tidak. Tapi jawaban kita itu selalu menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan masa lalu. Lihat ya, firman Tuhan selalu mengatakan apa? Lupakanlah apa yang telah lalu. Jangan sampai kita itu seperti istri Lot. Tahu? Istri Lot seperti apa? Disuruh jangan noleh ke belakang. Kalau sudah hancur ya sudah, hilang ya sudah, jangan noleh ke belakang. Istri Lot masih tetap noleh ke belakang. Disuruh lari kenceng karena akan ada hal-hal yang membahayakan, tetap noleh ke belakang. Akhirnya apa? Jadi tiang garam yang sia-sia toh. Tiang garamnya jelek banget bentuknya. Kita kalau suka menoleh ke belakang, jelek banget cara kita hidup. Jangan lagi menoleh ke belakang. Tuhan cuma ngomong loh, engkau mau sembuh atau enggak? Tapi ini kita suka ngomongnya suka begitu. Iya Tuhan, saya seperti ini tuh gara-gara aku ditipu. Iya Tuhan, sama kayak gini. Jawabannya mau atau tidak. Mau pulih atau tidak. Karena goncangan itu datang karena kita banyak melakukan kesalahan. Kita banyak sekali melakukan ritual-ritual yang gak penting. Cara kita hidup udah banyak sekali salah. Berapa banyak pernikahan-pernikahan tidak melakukan amanat pernikahannya dengan baik. Sudah lupa dengan janji nikahnya. Sudah hidup masing-masing. Nah, masih membangun mesbah keluarga tidak? Masih ada tiang doa atau tidak? Kita menjaga api Tuhan. Memberikan ukupan kepada Tuhan atau tidak? Saudara. Coba kita koreksi diri. Kalau baru mulai, ya wajar saudara. Beberapa waktu yang lalu orang telepon saya begini. Bu, saya itu baru ikut Tuhan Yesus. Tapi kok susah ya Bu? Mau ikut Tuhan Yesus atau tidak? Kita hidup dalam pertobatan atau tidak? Kita itu tetap akan menghadapi yang namanya tekanan kehidupan. Kecuali kalau kita tuh mati ya sudah selesai gitu. Tapi kita punya kehidupan, kita itu punya rasa tanggung jawab saudara, untuk hidup benar di dalam Tuhan. Ingatlah bahwa kita itu diciptakan Tuhan itu persis, cetakannya persis seperti yang membuat kehidupan, yaitu Allah itu sendiri. Pada mulanya adalah firman Tuhan. Ya. Semua kehidupan kita itu pada mulanya adalah firman Allah. Yaitu Tuhan menciptakan langit dan bumi juga karena firman. Tuhan menciptakan Anda dan saya juga karena firman. Itu pada saat cetakannya itu persis. Makanya waktu menjalani kehidupan sudah mulai nih. Lihat aja, Adam dan Hawa baru diciptakan Tuhan, sudah diapa? Diintimidasi sama iblis toh? Sama si ular jelek itu. Akhirnya jatuhlah mereka dalam kesalahan.
Ya, sama seperti kita. Ketika kita dilahirkan, sebelum kita lahir, Tuhan sudah menetapkan kita, ya, nama demi nama. Di sini ada begitu banyak nama, ya. Nama demi nama diciptakan dengan sungguh luar biasa. Anda dan saya adalah anak-anak yang dikuduskan. Anda dan saya adalah berharga di mata Tuhan, ya. Anda dan saya serupa dan seturut dengan gambar Tuhan. Ciptaannya sebelum kita dilahirkan tuh kayak begitu. Tetapi begitu kita lahir, seiring berjalannya waktu, begitu banyak kesalahan demi kesalahan yang kita lakukan. Makanya begitu udah keluar dari cetakan awalnya, itulah Tuhan sudah wanti-wanti. Goncangan datang, tekanan datang, kehidupan makin gak mudah, makin hari makin susah. Ya, kita banyak kehilangan. Bahkan nih, lagi hidup enak-enaknya, tiba-tiba kita kena tipu mungkin. Atau lagi enak-enaknya nih, nama kita ini masih banyak nih ya kayak begini. Identitas kita dipakai buat utang dan lain sebagainya. Semuanya itu diizinkan Tuhan terjadi untuk apa? Koreksi kita. Koreksi kita. Ya. Makanya pagi hari ini Tuhan katakan, maukah engkau sembuh? Jangan banyak alasan. Ya saya seperti ini karena ini. Bu, gimana mau ada jalan keluar, Bu? Semuanya pintu tertutup. Seringkali kita itu selalu melihat dengan mata jasmani kita kesusahan. Seringkali kita juga mikir, ini gimana caranya ya supaya saya bisa keluar dari persoalan ini. Padahal yang penting itu bukan solusi loh. Yang terpenting itu kita kembali ke cetakan awal. Yang terpenting itu kita ke cetakan awalnya, saudara. Seringkali kita fokusnya apa? Sembuh, pulih. Saya pengen uang saya balik. Saya pengen bisnis saya balik. Ini loh, Tuhan katakan, mau nggak engkau sembuh? Kita mintanya apa? Stres kan jadinya. Bu, utang saya banyak banget, nggak lunas-lunas. Ya jelas, saudara. Semuanya itu nggak akan pernah ada di depan mata sebelum kita pulih. Karena tujuan Tuhan adalah maukah engkau sembuh. Yang artinya apa? Pulih seperti cetakan awal. Serupa gambar Tuhan. Tapi fokus kita kemana? Seperti di ayat yang ke-7. Fokusnya adalah tentang kesukaran. Paham, saudara? Kalau fokusnya udah salah, kita nggak akan pernah tahu, saudara. Ayat yang ke-8, perhatikan. Kata Yesus kepadanya, bangunlah. Nah ini, tadi Tuhan katakan, mau nggak kau sembuh? Tapi seorang ini ngomongnya apa? Gimana saya mau masuk ke situ? Nggak ada yang bopong saya loh Tuhan. Tuhan ngomongnya apa, saudara? Itu artinya kan orang itu lumpuh toh. Berarti orang itu nggak bisa jalan toh. Tapi coba lihat Tuhan ngomongnya apa? Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Kira-kira konyol nggak ini? Kita suka sekali mengatakan, Tuhan aku nggak bisa, Tuhan aku nggak mampu, Tuhan aku nggak kuat, Tuhan aku harus apa Tuhan, aku nggak bisa lagi, aku pengen mati aja Tuhan. Tuhan katakan, bangun, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kalau Tuhan sudah ngomong begini, itu artinya Anda dan saya kuat. Itu artinya bisa. Karena pencobaan-pencobaan yang kita alami itu, kata Tuhan, pencobaan biasa. Lihat ya, tadi itu di ayat yang sebelumnya Tuhan katakan apa? Tuhan sudah melihat dan Tuhan sudah tahu. Tuhan itu tahu semuanya. Seringkali kita yang suka lebay, suka mendramatisir kehidupan. Gak kuat, Bu, gak kuat. Sudah seperti ini, gak tahu. Saya dulu seperti itu, saudara. Gak kuat Tuhan, mau mati aja Tuhan. Saya dulu begitu. Makanya coba lihat, ketika si orang ini, dia karena melihat dengan mata jasmaninya, kesukaran. Tuhan bilangnya apa? Bangunlah, angkat tilammu dan berjalanlah.
Yang membangkitkan semangat kita harus kita sendiri. Anda nggak bisa kalau misalkan doakan saya supaya saya bersemangat. Ini masih aja ya. Orang itu DM saya begini, Bu, doakan saya supaya saya itu bisa kuat menjalani kehidupan. Lu ngapain? Anda sudah tahu kalau kalimatnya begini, doakan saya supaya saya kuat menjalani kehidupan. Berarti kan Anda tahu bahwa Anda nggak kuat. Betul? Ya Anda bangun, bangkitkan kembali semangatmu. Ya, doa orang lain itu tuh hanya sekian persen, saudara. Cuma 5%-nya mungkin. Selebihnya itu kita. Lihat loh, mengacu pada ini loh. Bangunlah. Tuhan tidak mengatakan, oh karena kamu nggak bisa masuk ke situ. Oh ya sini nak, kasih tanganmu ke aku supaya kamu jalan. Enggak loh. Tuhan nggak kayak gitu. Makanya saudara, saya sudah berkali-kali bilang sama saudara semuanya. Jangan gampang dikit-dikit minta didoain. Ikutin kata Tuhan ini. Saya tuh dulu juga begitu. Gampang banget cari semua pendeta. Doakan saya. Ternyata itu melumpuhkan roh saya. Itu mematikan kemampuan saya sendiri. Lihat, bangunlah. Tuhan katakan bangun. Tuhan kan aku gak bisa ke situ. Tuhan katakan bangun. Jadi kalau sekarang Anda dan saya masih mengatakan gak kuat, berarti Anda kuat. Oh nyatanya masih hidup. Gak ada jalan keluar, Bu. Gak kuat. Harus seperti apa? Gak kuat. Tuhan katakan bangun. Sekarang saudara, bangkitkan semangatmu sendiri. Saya merasakan secara spirit saudara pagi hari ini. Anda sudah mulai kelelahan. Dengar baik. Kelelahan itu karena apa? Ngelihat kesukaran makanya lelah. Firman Tuhan katakan, pikulah kuk yang kupasang. Dan belajarlah banyak daripadaku, kata Tuhan. Nah, kuk itu seperti ini. Belajarlah banyak tentang doa, pujian, penyembahan, firman Tuhan. Supaya apa? Beban itu ringan. Kuk itu kan dipasang di sini, toh. Semakin kita menoleh ke belakang terus, kita akan berat. Kita nggak akan pernah bisa melihat ke depan, saudara. Sekarang itu melihat ke depan. Seperti tadi malam ya, tadi malam waktu di Komsel Breakthrough, saya katakan, bagi Anda yang sudah ditinggalkan oleh pasangan hidup, bukan berarti itu kiamat. Sudah, lihat ke depan. Jangan melihat kehancuran. Bukan berarti Anda nggak bisa. Bisa. Sekarang waktunya bangkit. Anda yang ditinggalkan oleh pasangan, waktunya bangkit sekarang. Tetapi Anda harus berdoa untuk memulihkan keluarga. Nah ini loh, Tuhan katakan, bangunlah. Mesti bangkit, saudara. Bu, tapi kalau keadaannya sudah hancur-hancuran, terus bagaimana? Tuhan katakan bangkit. Bangkitkan semangatmu. Saya sudah kasih contoh beberapa waktu yang lalu ya. Ketika rumah saya yang di belakang itu roboh. Saya nggak punya banyak biaya pada waktu itu. Tapi coba Tuhan katakan apa? Jangan hilang sukacita. Ya saya pegang firman Tuhan itu. Nah ini loh. Jangan hilang sukacita. Kalau kita nggak masuk dalam hadirat Tuhan, kita tidak akan pernah mendengar Tuhan bicara begitu. Saya kalau nggak masuk dalam hadirat Tuhan, saya juga nggak tahu kalau Tuhan suruh saya nggak hilang sukacita. Betul? Nah. Tapi coba kalau begitu itu rumah saya yang bagian belakang roboh, lalu saya marah-marah, Tuhan nggak akan ngomong apa-apa, saudara. Karena Tuhan tidak akan pernah berbicara kepada orang-orang yang suka-suka bersungut-sungut. Perhatikan bangsa Israel, begitu bersungut-sungut Tuhan murka toh? Ya Pak ya. Makanya masuk dalam hadirat Tuhan. Sekarang saudara mesti bangunlah. Saya katakan begitu saya tahu bahwa rumah saya roboh bagian belakang, saya bangkitkan diri saya dengan apa? Hosana, Hosana, Hosana yang tinggi. Bu, alami kehancuran kok malah nyanyi? Karena saya sedang membangkitkan diri saya sendiri. Bu, dalam tekanan kehidupan kok malah lagunya sukacita? Karena saya sedang membangkitkan diri saya sendiri. Ini. Suka atau tidak, dalam tekanan atau tidak, kita mesti nyembah Tuhan.
Saya katakan dalam derayan air mata, Tuhan Engkau baik. Tuhan Yesus Engkau baik. Tuhan Engkau baik. Saya paksakan diri saya. Waktu saya memaksakan diri saya masih bingung nggak? Masih bingung. Bagian rumah belakang rontoh semuanya. Tapi kita harus melakukan dengan segala kesengajaan. Kita nyembah Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Itu namanya membangun, saudara. Sekalipun semua pintu sudah tertutup sekarang ini yang Anda rasakan. Bangun dengan memperkatakan ini. Hati-hati dengan perkataan. Jangan sampai seperti si orang ini tadi tuh. Kalau saya nggak ditolong ya nggak bisa. Kalau saya nggak ada jalan keluar ya nggak bisa. Bangun. Tuhan katakan, kau mesti bangkitkan dirimu sendiri. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Saya ingat betul. Sewaktu saya jatuh dari depan kamar mandi karena saya kesakitan. Tuhan katakan apa? Bangun. Tuhan sakit banget. Tuhan katakan bangun. Begitu saya ngikutin instruksi Tuhan, saya bangun. Saya duduk di sofa. Saya ikutin instruksi Tuhan. Tuhan ngomong apa? Sekarang kamu nyanyi. Dan nyanyi lagunya lagu cepat lagi, saudara ya. Apakah Tuhan tidak melihat? Apakah Tuhan tidak tahu? Seperti di firman Tuhan yang ayat yang ke-6 tadi, Tuhan ngelihat Kathy jatuh. Tuhan tahu Kathy ngalami sakit yang ada di sini. Tapi Tuhan katakan, bangun Kathy, bangun. Saya bangun, saudara. Saya ikutin instruksi Tuhan. Tuhan bilangnya apa? Nyanyi lagunya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Yang dari Tuhan itu pasti nggak masuk akal, saudara. Apakah Tuhan tidak melihat? Apakah Tuhan tidak tahu? Tuhan melihat dan Tuhan tahu. Saya jatuh. Tuhan juga melihat dan Tuhan tahu. Rumah saya roboh. Butuh dana. Butuh kekuatan. Tuhan tahu. Tapi Tuhan katakan apa? Oh ya Kathy, aku akan memberikan kau dana. Enggak. Tuhan enggak ngomong begitu. Waktu saya jatuh, Tuhan katakan, bangun Kathy, kamu nyanyi. Waktu rumah saya roboh, Tuhan katakan, jangan hilang sukacita. Pertanyaannya adalah, mau melakukan atau tidak? Nah, seringkali kalau matanya itu ngelihat kehancuran, yo kayak ini tadi, yang ayat ke-7 tadi nih. Kalau saya nggak dibawa ke situ gimana? Lihat, Tuhan tidak ada orang yang menurunkan aku ke kolam apabila air itu mulai digoncang. Sementara aku menuju ke situ, orang yang lain sudah ada di situ. Banyak alasan. Makanya firman Tuhan itu mesti dipraktekkan, saudara. Amin. Sekarang Tuhan ngomong apa pagi hari ini? Saya percaya Roh Kudus lagi ngomong nih sama saudara. Melalui firman ini Tuhan lagi ngomong kepada Anda semua. Termasuk saya juga. Jadi masuklah ke dalam hadirat Tuhan. Begitu tekanannya besar, goncangannya itu nggak main-main. Masuklah ke dalam hadirat Tuhan. Karena di situ akan ada instruksi jelas. Tuhan suruh apa. Tapi Bu, saya itu nggak dengar apa-apa. Selama hubungan dengan Tuhan itu tidak terbangun, kita nggak akan dengar apa-apa, saudara. Karena yang ada kita tuh cuma minta sembuh, minta sembuh, minta sembuh. Hubungan. Lihat ya, bangunlah. Anda harus membangkitkan semangatmu sekarang pagi hari ini. Ya. Lalu yang kedua, Tuhan katakan apa? Angkat tilam. Tilam itu apa toh? Tilam itu tuh yang buat kita tidur itu loh. Jangan kau tidurkan rohmu. Jangan kau tidurkan semangatmu. Jangan kau tidurkan kehidupanmu. Dengan kau membiarkan dirimu ketakutan, membiarkan dirimu khawatir, membiarkan dirimu lumpuh, rohmu lumpuh, jiwamu lumpuh. Jangan kau biarkan seperti itu. Tuhan katakan angkat tilam. Keluar dari zona itu. Keluar, saudara. Makanya tadi contohnya sudah jelas banget. Sewaktu saya jatuh, itu kan sakit. Tapi Tuhan melihat, Tuhan tahu. Ikutin saja instruksi Tuhan seperti apa.
Saya ngikutin, saya angkat tilam saya. Yaitu saya nyanyi, ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang. Itu lagi ngangkat tilam, saudara. Karena kan itu kesakitan, toh. Waktu ngangkat tilam, kita ngalami kesakitan, berarti apa, saudara? Tuhan gak ada jalan keluar. Tapi aku mau percaya kepadamu, Tuhan. Aku percaya bahwa Engkau Tuhan Allah yang memberikan aku kesembuhan. Aku percaya di depan sana ada pertolongan yang dahsyat. Sekarang Tuhan, aku akan memuliakan Engkau. Sekarang aku mau meninggalkan Engkau. Ini namanya angkat tilam, saudara. Ada bagian kita yang harus kita lakukan. Ada bagian Tuhan. Seringkali kita itu tidak mengalami apa-apa karena apa? Kita ngambil areanya Tuhan. Tuhan kan suruhnya apa toh? Membangkitkan diri sama angkat tilam. Jangan fokus kepada jawaban doa. Angkat tilam. Keluarlah dari zona nyamanmu. Jangan sedih terus menerus. Jangan lemah tubuh terus menerus. Jangan lelah terus menerus. Bangun, bangkit sekarang. Ya, bangunlah, angkat tilammu dan apa? Tuhan katakan apa? Berjalanlah. Ada bagian kita. Ya sudah, usahalah apa yang bisa dilakukan. Kalau engkau mengalami kelumpuhan secara fisik, lumpuh, lakukan tindakan profetik. Pegang kakimu yang lumpuh dan teruslah menyembah Tuhan. Aku memuji kebesaran-Mu. Aku memuji keagungan-Mu. Nah itu, sambil dipegang kakinya. Anda yang lagi di kursi roda, sambil dipegang. Itu melakukan tindakan namanya. Ada bagian yang harus kita jalan. Nah Tuhan katakan apa? Berjalanlah, itu juga ngomong begini. Jangan lihat ke belakang. Namanya orang jalan kalau lihat ke belakang nabrak, tidak. Kita kan juga harus lihat ke depan toh. Orang kalau lagi nyetir lihat ke belakang terus nabrak toh. Nah, berjalanlah itu lihat ke depan. Di depan sana ada begitu banyak hal yang luar biasa dahsyat. Gak usah lihat ke belakang itu terus. Karena yang mau lihat ke belakang itu terus yang membuat kita frustrasi. Amin. Ya, ayo bangkitkan semangatmu. Lalu angkat tilam. Jangan melo terus. Jangan mengasihani diri sendiri. Ini waktunya Anda dan saya bangkit. Amin. Ini waktunya Anda dan saya harus pulih sempurna di dalam Tuhan. Ya, kalaupun sekarang ini ngalami kegoncangan yang begitu berat, Tuhan ngerti, Tuhan melihat, Tuhan tahu. Nih ya, di ayat yang ke-6. Tuhan melihat, Tuhan tahu. Garis bawahi 2 kata kunci ini. Tuhan melihat, Tuhan tahu. Bagian kita adalah bangunlah, angkat tilam, jalan. Bangkitkan semangat dirimu sendiri, saudara. Saya juga mengalami di satu titik terendah yang saya nggak tahu seperti apa pada waktu saya sakit mental, saudara. Itu titik terendah saya, saudara. Sakit mental yang saya alami itu tuh susah sekali sembuhnya. Berkali-kali pergi ke psikiater, saya nggak pulih-pulih. Tapi begitu saya nyembah Tuhan, itu tiba-tiba mengalami pemulihan yang dahsyat. Saya pegang ini firman Tuhan. Tuhan tahu, Tuhan melihat. Terima kasih Ibu sudah nuliskan di situ. Tuhan melihat, Tuhan tahu. Tuhan gak mungkin tinggalin kita, saudara. Tuhan sampaikan ini kepada kita semua. Untuk bisa menyatakan dirinya bahwa Tuhan lagi menyatakan dirinya bagi Anda dan saya, saudara. Tuhan tahu, Tuhan melihat keadaan kita. Tuhan ingin sampaikan pagi hari ini. Tuhan melihat, Tuhan tahu. Jangan patah semangat, amin. Bangkit, saudara. Bangun. Jangan melok terus. Biarlah hatimu bersuka cita. Waktu Raja Daud menciptakan lagu, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, seperti Daud menari. Raja Daud dalam keadaan seperti apapun, saudara, dia tetap nyembah Tuhan. Bahkan dia waktu dikejar-kejar oleh Saul sekalipun, saudara, dia tetap nyembah Tuhan. Yang artinya apa? Dalam keadaan tekanan atau tidak, tetap nyembah Tuhan. Tetap memuliakan Tuhan. Amin. Bangkitkan dirimu sendiri, ya.
Nih lihat ya, tadi syaratnya adalah ada goncangan. Goncangan terjadi, baru terjadi kesembuhan. Amin. Yang kedua, Tuhan katakan apa? Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Sudah, jangan lihat lagi yang ke belakang. Lalu yang ketiga, Tuhan katakan apa? Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalanlah. Jadi saudara, waktu kita ngangkat tilam, waktu kita bersuka cita, ternyata kesembuhan itu sudah terjadi. Jadi pada waktu kita membangkitkan semangat kita, pada waktu kita tuh memutuskan untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan, sesungguhnya mujizat itu sudah terjadi ternyata. Ini lo lihat. Lihat ayat yang ke-9. Pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Berarti sudah ada pemulihan yang Tuhan lakukan. Nah, seringkali kita nggak ngelihat itu toh. Kita tuh ngelihatnya cuma mujizat-mujizat besar. Kita suka lupa bahwa Tuhan sudah membuat mujizat. Di antaranya apa saudara? Membuat kita kembali kepada kasih mula-mula. Itu mujizat loh. Membuat kita yang tadinya nih ya biasanya nggak pernah ada mezbah keluarga, tiba-tiba pasangan suami istri membangun mezbah keluarga, doa bareng-bareng, baca Alkitab bareng-bareng. Itu mujizat loh. Itu mujizat saudara. Ya, pada waktu tekanan begitu besar, hancur-hancuran, tiba-tiba ada yang namanya saling minta maaf, saling mengampuni. Lah itu mujizat loh. Ini loh. Wow. Dan pada saat itu sembuhlah orang itu. Pertobatan terjadi. Itu mujizat saudara. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan Anda dan saya. Pertobatan terlebih dahulu. Lalu orang ini mengangkat tilam, udah gak butuh lagi tilamnya. Dan orang itu berjalan. Gak butuh, aku gak mau sedih, aku gak mau bingung, aku gak mau khawatir. Bersama-sama dengan Tuhan aku bisa. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Angkat tilam saudara. Waktunya Anda dan saya mengalami yang namanya pertobatan. Saya percaya goncangan demi goncangan yang Anda dan saya sedang alami hari-hari ini adalah dengan tujuan pertobatan. Amin. Agar supaya cetakannya menjadi semula, serupa dengan gambar Tuhan. Gambar Tuhan itu seperti apa? Rendah hati, sabar, saling mengasihi, ya, saling mendoakan, melakukan doa, pujian penyembahan, suka dan tekun baca firman Tuhan, beribadah, melayani. Nah itu serupa dengan gambar Tuhan. Kita lagi dibawa ke situ saudara. Makanya it's okay. Sekarang katakan kepada dirimu sendiri, ya Tuhan, aku mau sembuh. Ya Tuhan, aku mau dipulihkan. Ya Tuhan, aku mau. Dahsyat. Tuhan dahsyat saudara. Waktu kita bilang, Tuhan aku mau Tuhan. Tuhan aku mau Tuhan. Terjadi pembebasan. Rasa takut, rasa khawatir itu tadi itu tiba-tiba tuh lenyap. Amin. Sekalipun jawaban doa belum terjadi, tetapi ada mujizat, yaitu apa? Tenang di hati. Ada perasaan seperti ini, aku gak sendirian, aku punya Tuhan. Ya, makanya tadi bilang tak, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Orang kalau banyak nyembah, orang kalau banyak memuji Tuhan, jiwanya pulih, jiwanya pasti sembuh. Gak takut lagi, takut khawatir hal biasa. Amin. Saya makin excited saudara. Pada saat itu jugalah sembuhlah orang itu, lalu mengangkat tilam dan berjalan. Nah sekarang lompat ke ayat yang ke-14. Perhatikan saudara ya.
Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah. Nih. Kemudian Yesus bertemu dengan kita semua di baitnya Tuhan. Lakukan doa pujian penyembahan saat teduh ya. Tuhan lagi ngomong apa? Lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh. Katakan, aku telah sembuh. Ayo katakan kepada jiwamu, aku sudah dipulihkan Tuhan. Aku sudah disembuhkan Tuhan. Aku sudah dipulihkan Tuhan. Amin. Engkau sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Amin. Saya ulang, ini Tuhan Yesus pesan kepada Anda dan saya pagi hari ini. Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Amin. Saya selesai saudara. Wow, Tuhan dahsyat ya. Tuhan dahsyat. Ora la raba ya syala wala 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 raba. Ora la raba ya syakara la raba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yang saat teduh live ini Tuhan, kami mau sembuh. Kami mau pulih. Tuhan, perbuatlah apa yang Kau mau dalam kehidupan kami. Kami sudah jauh daripadamu ya Tuhan. Sekarang Tuhan, pimpin kami. Pokoknya Tuhan mau bentuk kami seperti apa. Silakan ya Roh Kudus, silakan ya Tuhan. Korala wala 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 raba ya shikala raba la raba. Ini kami ya Tuhan. Kami yang gak punya kekuatan apa-apa lagi ya Tuhan. Kami hanya berpengharapan kepadamu. Kami mau hidup bertobat ya Tuhan. Kami mau dipimpin kembali sama Tuhan. Agar supaya kami memiliki hidup yang berhati-hati ya Tuhan Yesus. Urapi setiap kami Bapak. Orala raba ya shala wala 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 raba. Oh yes Lord Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan baru pagi hari ini. Tuhan memberikan kekuatan baru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima kekuatan baru daripadamu ya Tuhan. Oh ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan yang baru daripadamu ya Tuhan. Kami perkatakan dengan penuh iman. Kami pulih ya Tuhan. Kami sembuh ya Tuhan. Keadaan keluarga kami. Keadaan keuangan kami. Keadaan hidup kami. Keadaan anak-anak kami. Kami pulih Tuhan. Kami sembuh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengalami sakit penyakit, angkat tanganmu saudara. Sekalipun dokter memvonis suatu penyakit yang itu menakutkan dalam hidup kami, kami perkatakan dengan penuh iman, sakit itu akan pulih sempurna. Kami percaya oleh bilir-bilir kuasa darah Yesus. Yes Tuhan, kami sudah sembuh, kami sudah pulih dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang sedang sakit, yang berada di kursi roda, engkau yang pakai kerak, engkau yang sedang kesusahan untuk berjalan, terima kesembuhan daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, sembuh sempurna. Oh rala wala 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 raba ya rala raba. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Ku puji namamu, ku sembah Kau Allahku. Hosana yang ditinggi. Dengar saudara, Tuhan sedang melepaskan roh sorak-sorai di hadapanmu sekarang ini. Oh, terima roh sorak-sorai itu, saudara. Terima. Oh, raba-raba. Terima, saudara. Hatimu bergirang. Hatimu bersorak-sorai. Segala bentuk ketakutan, segala bentuk kecemasan, aku mengikat engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, intervensi surga turun ya Tuhan. Memerdekakan setiap kami, melepaskan belenggu-belenggu ketakutan, melepaskan belenggu-belenggu kekhawatiran, kelemahan tubuh. Aku mengikat engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Pulih dalam nama Tuhan Yesus, pulih. Wala 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 raba ya shala wala 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 raba. Hosana, Hosana, Hosana. Terima kasih Tuhan Kau baik. Terima kasih Tuhan Kau baik. Terima kasih Tuhan Kau baik. Oh, ucap syukur saudara. Ayo ucap syukur ya, ucap syukur. Oh, thank you Tuhan Kau baik. Kau baik Tuhan, Kau baik. Engkau baik. Tuhan Kau melihat. Tuhan Engkau tahu. Tuhan Engkau melihat. Tuhan Engkau tahu. Segala hal yang terjadi dalam hidup kami. Sekarang kami mau percaya kepadamu. Berbahagialah kami yang tidak melihat, namun kami percaya bahwa Tuhan melihat. Tuhan tahu segala keadaan kami. Dan kami berkeputusan pagi hari ini. Ya Tuhan, kami mau sembuh. Ya Tuhan, kami mau pulih. Ya Tuhan, ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kau dahsyat, Kau dahsyat. Terimalah berkat daripada Tuhan. Saudara, angkat tangan bersama-sama. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kami semua pagi hari ini.
urapan yang baru turun atas setiap kami. Pimpin sepanjang hari ini ya Tuhan. Jagai setiap kami ya Tuhan. Berkati kaki kami, berkati tangan kami. Berkati seluruh keluarga kami ya Tuhan. Pekerjaan kami, pelayanan kami. Keluar masuk kami, urapi setiap kami Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus. Urapan yang baru turun. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Sukacita, katakan haleluya. Katakan haleluya, saudara. Katakan haleluya. Haleluya. Wow, dahsyat Tuhan kita dahsyat. Amin. Selesai saudara. Selamat beraktivitas. Ayo tetap bersukacita di dalam Tuhan ya. Tuhan Yesus luar biasa. Ketemu besok ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Shalom.